Kericuhan terjadi di kawasan Pondok Rangon, Harjamukti pada 18 April lalu. Insiden bermula saat anggota Satreskrim Polres Metro Depok hendak menangkap seorang terlapor berinisial TS dalam kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Polisi terpaksa menjemput paksa TS karena telah 2 kali mangkir dari panggilan resmi atas 2 laporan polisi. Saat petugas hendak menjelaskan surat perintah penangkapan dan membawa TS, massa yang berada di lokasi langsung menghadang mobil petugas. Dari 4 mobil polisi yang digunakan, hanya 1 mobil yang membawa TS berhasil keluar dari kepungan massa. Tiga kendaraan lainnya dirusak dan dibakar. Terkait kasus yang menjerat TS, polisi menjelaskan bahwa lahan yang disengketakan merupakan milik sebuah perusahaan properti yang hendak membangun proyek di atas tanah tersebut. Namun, upaya pembangunan dihalangi oleh TS dan kelompoknya yang bahkan telah mendirikan bangunan di atas lahan itu. Saat alat berat akan mulai beroperasi, TS diduga mengancam dan menembaki alat berat menggunakan senjata jenis airgun. Di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mako Polres.
pada kegiatan tersebut personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon, begitu. Berarti ada total ada 3 kendaraan, terus ada yang terluka nggak sih bang dari pihak polisian maupun pihak warga sekitar? Kalau dari personel kami di luka terbuka nggak ada ya, alhamdulillah. Antara nggak ada sama juga belum pada merasakan sakit gitu. Masih berusaha mengatasi situasi. Kemudian kalau dari warga kami belum dapat informasi terhadap yang bersangkutan, menunggu saat ini tinggal menunggu kesiapan yang bersangkutan untuk diambil keterangan gitu. Oh berarti sudah diamankan bang, berhasil diamankan? Udah. Jadi yang bersangkutan ini sampai di Mako sekitar jam 2 dini hari. Nah, yang diamankan ini ketua ormas ya bang, informasinya atau seperti apa? Ketua ormas daerah situ ya. Juga mungkin dia tuh seperti apa ya? Kalau di antropologi kayak patron klien gitu ya, hubungannya dengan warga sekitar. Mungkin ya, ini prediksi saya. Bang, kan di media sosial narasinya itu ada yang menyebutkan bahwa polisi datang ke situ tidak membawa surat perintah gitu bang. Sebenarnya seperti apa sih bang? Surat perintah terhadap tiap-tiap LP dibawa. Memang karena situasi yang dapat ditunjukkan hanya satu. Sedangkan surat perintah itu lagi belum sempat ditunjukkan, sudah terjadi keributan. Kalau tadi kami juga sudah sampaikan kepada penasihat hukum yang bersangkutan, kalau memang merasa tidak ada surat perintah ditunjukkan, silakan dicek mobilnya aja, masih ada itu. Ya kalau nggak ikut terbakar sih, aset yang dimilikinya. Nah dari tanah itu sebidang sekitar kampung baru juga diklaim oleh yang bersangkutan sebagai tanah miliknya. Nah, perusahaan properti ini sudah melakukan upaya pendekatan, somasi sudah. Justru dengan adanya itu orang yang kami amankan tersebut malah membuat bangunan semi permanen, membuang sampah pakai truk gitu. Jalannya itu sendiri memang sudah sempat digunakan untuk mengancam atau seperti apa bang? Ya, jadi pada saat peristiwa induknya yang tahun 2024, pada saat itu perusahaan akan melakukan pemasangan pagar pada proyek properti. Dari yang bersangkutan ini bersama orang-orangnya datang beramai-ramai ke situ menghalangi kegiatan. Salah satu upayanya dia mengeluarkan airgun dari tasnya, mengarahkan kepada petugas, dan akhirnya ditembakkan kepada eksavator mengenai kaca kabin eksavator, kacanya pecah, terus operator kena di lutut. Inisial si tersangka. Tidak ada korban luka dalam peristiwa ini. TS beserta barang bukti senjata airgun berhasil diamankan oleh petugas. Sementara itu, pihak kepolisian masih menyelidiki dan mendalami siapa saja yang terlibat dalam aksi pembakaran kendaraan dinas tersebut.